Coba kita sama-sama buka. Hakim-Hakim pasal yang ke-7. Hakim-Hakim pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Judulnya adalah Gideon mengusir musuh. Hakim-Hakim pasal ke-7 ayat yang pertama. Adapun Yerubbaal, katakan Yerubbaal. Itulah Gideon, bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya dekat Bukit More di lembah. Berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak rakyat yang bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka. Jangan-jangan orang Israel memegah-megahkan diri terhadap aku sambil berkata, tanganku sendiri yang menyelamatkan aku. Maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Enyah dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu dan tinggallah 10.000. Tetapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat. Suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang tidak akan pergi. Lalu Gideon menyuruh rakyat itu turun minum air dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, barang siapa yang menghirup air dengan lidahnya seperti anjing menjilat, haruslah kau kumpulkan tersendiri. Demikian juga orang yang berlutut untuk minum. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu, aku akan selamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Katakan amin. Sebuah peristiwa yang luar biasa yang seringkali kita baca, seringkali kita dengar tentang kepahlawanan Gideon bersama 300 orang yang mengikut dia. Dan kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya, nanti bisa baca di rumah, tahukah bahwa musuh yang dilawan oleh Gideon dengan 300 orang adalah 120.000. Bapak Ibu bisa bayangkan gak? 300 orang melawan 120.000 pasukan dari orang-orang Midian. Untuk kemenangan, dari sini kita bisa melihat bahwa untuk kemenangan di dalam diri kita, di dalam gereja kita, Tuhan itu gak butuh banyak orang. Tuhan gak butuh banyak orang. Asalkan kita ini taat melangkah, maka Tuhan itu bekerja. Percayakah bahwa untuk connect group Anda mengalami kebangunan rohani yang besar, Tuhan gak butuh banyak orang. Tuhan hanya butuh orang-orang yang taat melangkah, maka kebangunan rohani akan terjadi di dalam connect group. Akan terjadi di sana. Kita harus sepakat bahwa banyak belum tentu menang. Karena di mata Tuhan yang banyak belum tentu menang. Coba kita lihat ayat pertama, dikatakan begini. Adapun Yerubbaal itulah Gideon. Bangun pagi-pagi dengan segala rakyat yang bersama-sama dengan dia, lalu mereka berkemah dekat mata air Harod. Perkemahan orang Midian itu ada di sebelah utaranya dekat Bukit More di lembah. Ayat yang pertama garis bawahi adapun Yerubbaal itulah Gideon. Tahukah bahwa kemenangan Gideon dengan 300 orang itu selalu dimulai dari kemenangan di dalam dirinya sendiri. Kalau di dalam dirinya nggak menang, maka mau dikasih banyak pun nggak menang. Tapi kalau di dalam dirinya, di dalam hatinya sudah menang, maka berapapun orang yang ada di kanan kirinya, dia akan tetap menang. Kemenangan Gideon itu dimulai dari kemenangan dalam dirinya sendiri. Bahwa tak perlu banyak orang untuk menjadi besar atau menang. Gak perlu. Saya masih ingat gitu ya Bapak Ibu Saudara. Ketika tahun 2012 akhir bulan Oktober. Saya dan istri itu diutus Pastor Philip. Pergi ke Madiun. Waktu itu kami tinggal di Sidoarjo. Lalu kami diutus rintis gereja di kota Madiun. Di sana sudah ada CG.
Berapa orang? 20 orang. Kami sukacita. Ayo kita berangkat. Istri saya hamil 6 bulan waktu itu. Kita berangkat untuk merintis gereja. Dikasih modal CG 20 orang. Begitu kita sampai di Madiun. Lalu kita bicara di dalam CG itu bahwa mulai hari ini CG kita ambil alih sebagai perintisan gereja. Dari 20 orang itu semuanya keluar Bapak Ibu. Hanya sisa 4 orang. Kenapa? Kami sudah punya gereja. Kembali ke gereja masing-masing. Hanya sisa 4 orang di dalam CG itu. Bersama saya dan istri dengan satu staf. Jadi 7 orang CG itu. Dengan 7 orang. Bisa bayangkan. Harus jadi gereja. Kalau itu Bapak Ibu Saudara. Kira-kira mau ngomong sama Tuhan apa? Saya berani khotbahkan ini karena saya sudah mengalami bahwa tak butuh banyak orang untuk kemenangan visi Tuhan terjadi. Dimulai dari 7 orang. Saya CG, KKR CG, mulai bertumbuh dari 7, jadi 14, jadi 20. Lalu saya mulai, ayo kita buka ibadah. Ibadahnya di ruang tamu saya Bapak Ibu. Di rumah. Ruang tamu saya karena cuma 20 orang bisalah. Hari Minggu semua ibadah. Dan dalam 3 minggu, dari 20 orang itu menjadi 40. Tahu nggak, rumah saya kayak kapal pecah. Saya sama istri sepakat, kita harus sewa tempat supaya bisa menampung lebih banyak orang. Ternyata dari sedikit, Tuhan bisa lakukan percepatan. Hingga saat ini bisa menjadi gereja. Sama. Kemenangan dalam diri kita itu selalu dimulai dari kemenangan kita dimulai dari dalam diri. Kalau kita merasa bahwa aku harus punya dulu baru bisa menang, salah. Kemenangan Gideon dimulai dari dalam dirinya. Dikatakan begini, adapun Yerubbaal itulah Gideon. Kata Yerubbaal itu julukannya Gideon. Yerubbaal diberikan kepada orang karena apa? Karena Gideon itu mematahkan tiang berhala Baal. Dan Baal kalah, gak bisa balas dendam. Gak bisa membalas perbuatan Gideon. Makanya orang bilang dia adalah Yerubbaal. Penakluk Baal. Dikatakan bahwa adapun Yerubbaal itulah Gideon. Di ayat sebelumnya kita bisa melihat bahwa Gideon itu merobohkan tiang Baal. Dan menariknya bahwa Gideon itu menghancurkan tiang berhala Baal pada waktu itu. Gideon ini hanya modalkan 10 orang. Kalau Bapak bisa baca Hakim-Hakim pasal ke-6 akan melihat bahwa dia ajak 10 bujangnya robohkan tiang. Merobohkan tiangnya 10 orang bisa, pasti mudah. Yang gak mudah menghadapi seluruh penduduk pada waktu itu. Karena begitu tiangnya dirobohkan, satu kota datang. Siapa yang merobohkan? Ini Gideon. Mana dia? Kita harus bunuh dia. Menghadapi satu kota. Merobohkannya 10 orang bisa. Tapi menghadapi satu kota yang mau membunuh dia. Dengan 10 orang itu gak mudah Bapak. Tapi Gideon bisa lakukan itu. Gideon itu bisa lakukan. Hanya dengan 10 orang dia bisa mengalahkan spirit sebuah kota. Yang mau membunuhnya. Makanya dari 10 orang yang ada di dalam connect groupmu. Itu bisa membunuh spirit kota yang mau menekanmu. Kebangunan rohani bisa terjadi dari hanya 10 orang. Merobohkan tiangnya mudah. Tapi menghadapi spirit satu kota itu gak mudah. Tapi Gideon sudah membuktikan 10 orang cukup untuk mengalahkan spirit satu kota. Karena seringkali kita mau melangkah, merasa aduh gak bisa, karena apa? Karena kurang orang. Gak bisa, jumlahnya terlalu sedikit. Mulai aja dengan apa yang ada, maka engkau akan melihat kemenangan. Akan melihat kemenangan. Banyak orang itu bonus, tapi bukan senjata utama. Banyak orang itu cuma bonus. Senjata utamanya adalah kesadaran kita, bersama Tuhan itu cukup. Kesadaran kita, itu senjata utama. Banyak orang itu cuma bonus, bukan senjata utama. Bukan senjata utama. Lalu ayat kedua berkata begini, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, terlalu banyak orang yang ada bersama-sama dengan engkau itu daripada yang kukehendaki untuk menyerahkan orang Midian ke dalam tangan mereka.
Tuhan berkata terlalu banyak rakyat yang bersama dengan kamu daripada apa yang aku kehendaki. Apa yang Tuhan katakan kepada Gideon adalah hal yang seringkali berbanding terbalik dengan jalan pikiran manusia. Dengan logika kita. Pikiran kebanyakan orang selalu melihat dari banyaknya orang diperlukan untuk mengerjakan visi yang besar, betul? Tapi bagi Tuhan tak perlu banyak untuk memulai. Gak perlu banyak. Bagi Tuhan gak perlu banyak untuk memenangkan sebuah pertempuran. Hanya dengan 300 orang Tuhan bisa mengalahkan 120.000. Pikiran orang selalu gak bisa, kurang orang, selalu harus banyak, selalu harus banyak. Enggak. Selalu dimulai dari apa yang ada. Tuhan berfirman terlalu banyak dari apa yang kuhendaki. Kalau aku mau 2 itu cukup. Kalau aku mau 5 itu pun cukup. Nah tergantung hari ini berapa orang di dalam ciki Anda. Dan itu cukup bagi Tuhan. Untuk melakukan satu perkara yang lebih besar. Tapi Tuhan bicara hal yang berbeda kepada Gideon. Dia berkata bahwa terlalu banyak. Apa yang kita pikir sedikit, ternyata terlalu banyak bagi Tuhan. Tuhan melawan 120.000. Ya sudahlah, minim 30.000. Satu orang kalahkan 4. Tapi Tuhan terlalu banyak. Terlalu banyak. 2.000, 300. Orang bilang, Tuhan susah. Tuhan mungkin bilang, itu terlalu lama. Jangan-jangan 2027, 2028 sudah selesai. Gak perlu banyak. Banyak bukan jaminan menang. Jumlah gak jadi masalah bagi Tuhan. Mau banyak atau sedikit, kalau Tuhan berkata menang, maka sekalipun sedikit, kita akan menang. Ya setuju, berikan kemuliaan buat Allah kita. Maka sekarang, ayat ketiga, maka sekarang serukanlah kepada rakyat itu demikian. Siapa yang takut dan gentar, biarlah ia pulang. Enya dari pegunungan Gilead. Lalu pulanglah 20.000 orang dari rakyat itu, tinggallah 10.000. Ya. Kalau kita jadi Gideon, lihat musuhnya 120, lalu Tuhan saring 20.000 yang pulang, tinggal 10.000. Gimana perasaan kita? Pasti takut. Pasti khawatir. Pasti bertanya-tanya, yakin tak Tuhan? Yakin gak? Tuhan saring dari yang sebelumnya banyak 30 dikurangi. 20.000 jadi tinggal 10.000. Tuhan bilang yang takut dan gentar gak usah ikut. Kenapa kok yang takut dan gentar gak boleh ikut? Tahukah bahwa takut dan gentar itu menular? Takut dan gentar itu menular, takut dan gentar itu mengkamiri. Takut dan gentar itu akan membuat kita berhalusinasi atas segala sesuatu yang belum terjadi, tapi kita anggap pasti. Kalau kita takut, langsung berhalusinasi. Apa yang gak terjadi, kita anggap itu sebuah kepastian pasti terjadi. Makanya Tuhan suruh pulang, usir aja mereka. Ketakutan itu merusak. Musa utus 12 pengintai, 10 orang takut. Dan ketika dia takut, apa yang terjadi? Dia memposisikan kita ini seperti belalang dan itu raksasa. Makanya yang takut dan gentar, gak usah. Lebih baik sedikit, tapi punya iman. Daripada banyak, tapi hidup mengkamiri. Ayat 4, tapi Tuhan berfirman kepada Gideon, masih terlalu banyak rakyat, suruhlah mereka turun minum air, maka aku akan menyaring mereka bagimu di sana. Perhatikan ini, siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Tetapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, ini orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan kau, dia yang tidak akan pergi. Sekali lagi Tuhan berkata masih terlalu banyak buat yang 10.000. Padahal tinggal 10.000. Dari sini kita bisa melihat banyak atau sedikit di pikiran kita. Dengan banyak atau sedikit bagi Tuhan itu beda. Kita rasa bahwa ini sedikit, tapi buat Tuhan itu banyak. Kita rasa bahwa ini terlalu sedikit Tuhan. Tapi bagi Tuhan, oh itu sudah terlalu banyak. Ingat perumpamaan talenta? Bagi yang simpan 1, terlalu sedikit.
disimpan. Padahal Tuhan bilang satu itu banyak. Kenapa? Karena bagi Tuhan banyak itu adalah sesuatu yang bisa dikembangkan. Sesuatu yang bisa bermultiplikasi. Kita menilai 10.000 untuk menghadapi 120 musuh udah terlalu sedikit, gak mungkin, mustahil. Tapi Tuhan masih saring lagi. Siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang akan pergi bersama-sama dengan engkau. Dialah yang akan pergi bersama-sama dengan engkau, tapi barang siapa yang kufirmankan kepadamu, inilah orang yang tidak akan pergi bersama-sama dengan engkau, dia yang tidak akan pergi. Tuhan akan selalu memulai dengan sedikit orang, tapi mau sepakat dengan Tuhan. Sama seperti Gideon. Asalkan kamu sepakat, dengan sedikit orang pun akan jadi. Asalkan kita sepakat. Sepakat dengan Tuhan. Jangan takut jika nggak banyak orang yang mendukung. Berjalanlah dengan apa yang ada untuk rencana Tuhan, karena Tuhan yang akan berjalan bersamamu. Jangan takut, Pak nggak ada yang mendukung, Pak nggak ada yang mendukung. Berjalan aja, maka Tuhan akan menyertaimu. Jalan aja. Apa yang kita kira bisa membantu kita menang belum tentu bisa di mata Tuhan. Makanya rasa aman kita nggak boleh kepada people. Banyaknya orang. Rasa aman kita itu harus Tuhan. Saya ngajarkan ini kepada para pemimpin juga. Rasa aman kita bukan dengan banyaknya orang yang ada di bawah pengembalaan kita. Bukan itu. Rasa amannya Tuhan. Kita nggak boleh hitung jemaat. Oh berapa jemaatku sekarang? Nggak bisa. Rasa amannya harus Tuhan. Karena bagi saya, begitu saya bertatap muka dengan Tuhan, berdoa di dalam hadirat Allah. Ternyata jemaat Malang itu masih terlalu banyak buat Tuhan untuk sebuah visi yang besar. Tuhan, dengan jemaat begini, bisa nggak sih sampai 2030 nanti 20 gereja di bawah Jawa Timur 2 dengan 20.000. Lalu Tuhan bilang, dengan 2.000 kamu masih tanya begitu. Dengan 300 jadi 120.000. Ternyata jemaat GMS Malang masih terlalu banyak di hadapan Tuhan. Terlalu banyak. Coba lihat kanan kirimu. Kalau hari ini mereka ada bersama kita, maka bersama-sama kita akan menggenapi visi. Halo, amin. Lebih baik sedikit hari ini, asalkan itu divine connection, akan jadi sesuatu. Ayat ke-6. Jumlah orang yang menghidup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300 orang. Tetapi yang lain daripada rakyat itu semuanya berlutut minum air. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon. Dengan ke-300 orang yang menghirup itu, akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Tetapi yang lain daripada rakyat itu boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. 300 untuk mengalahkan 120.000. Menurut Anda, itu mustahil enggak? Mustahil. Menurut Anda itu mungkin atau enggak? Enggak mungkin. Berat enggak? Berat. Berat. Kalau enggak Tuhan enggak bisa. Kalau enggak Tuhan enggak bisa. Makanya dari itu kita bisa belajar. Hanya diperlukan kesepakatan di dalam diri setiap kita bahwa setiap kita percaya Tuhan akan pakai semua orang yang ada untuk mengerjakan perkara yang besar. Tuhan enggak perlu banyak orang, Tuhan hanya perlu hidupmu Bapak Ibu. Tuhan hanya perlu hidupmu. Saya kasih mimpi ya Bapak Ibu. Hari ini GMS Malang kita menggembalakan 2.000 lebih murid. Tapi itu bukan pencapaian. Karena Tuhan kasih kepercayaan sampai tahun 2030 ada 20.000. Bukan di Malang aja loh ya. Tapi seluruh gereja di bawah under kita Jawa Timur 2. Total ada 20 gereja. Hari ini kita 7. Hari ini kita 7, tahun depan tambah 4. 11. Dan 9 gereja berikutnya akan kita kerjakan sampai tahun 2030. Tahun depan please doakan dan dukung juga. Karena ini bagian dari kegerakan. Ponorogo akan buka. Trenggalek akan buka, Tuban akan buka, dan ini rahasia, GMS Malang Utara. GMS Malang Utara akan buka. Tempatnya di mana? Coming soon ya.
Nanti kalau dikasih tahu sekarang tempatnya nanti Mbak bisa akan ke sana dulu. Coming soon tempatnya, tapi Malang Utara akan dibuka. Dan 2 tahun lagi Malang Selatan kita akan buka. Malang Utara ketika buka, kita gak sedang membuka gereja kecil Bapak Ibu. Karena hari itu, nanti awal tahun depan semester pertama, kita akan mengutus kurang lebih 50 connect group ada di sana. Dengan jumlah jemaat 500 sampai 600. Kita akan buka di sana. Kalau utus 600 ke sana, Tuhan akan tetap tambahkan 600 ke sini. Amin. Coba yang Malang Utara angkat tangannya. Coba yang Malang Utara angkat tangannya, yang daerah utara, daerah Singosari, daerah sana-sana. Ada Malang Utara banyak ya. Coba lu datang, senangnya saya. Dengan 300 orang Gideon mengalahkan 120.000 pasukan musuh. Maka di ulang tahun gereja kita yang ke-23, saya declare iman bahwa dengan pertumbuhan 2.000 murid saat ini, maka dengan apa yang ada sekarang, akan menyelesaikan 20 gereja lokal dengan 20.000 murid. Amin ya. Amin. Kita harus sepakat dengan iman yang sama bahwa gak perlu banyak orang untuk 20.000. Cukup kita aja semua, Tuhan aku ada di sini, aku sepakat pakai aku. Sama seperti Gideon, sepakat dengan 300 orang maka dia mengalahkan 120.000. Begitu juga engkau sepakat, maka engkau akan mengalahkan berlaksa-laksa. Katakan amin. Apa yang bisa kita pelajari dari firman Tuhan ini? Ada 4 rema. Waktu saya habis. 4 rema dengan cepat aja ditampilkan. Yang bisa kita bawa pulang. Banyak bukan tolak ukur kemenangan, tetapi rencana Tuhan di dalamnya lah kemenangan itu. Jangan difoto dulu Bapak Ibu. Nanti 4-4-nya saya tampilkan foto sekalian. Langsung 4-4-nya ya. Langsung. Kayak Bapak Ibu janjian sama multimedianya ya. Langsung 4-4-nya aja dikeluarin biar gak satu-satu foto ya. Banyak, harusnya satu-satu ya. Ya udah banyak bukan tolak ukur kemenangan tetapi rencana Tuhan di dalamnya. Lalu yang kedua, kerinduan untuk bersatu lebih kuat daripada sekedar punya banyak orang. Jadi kanan kirimu kita harus bersatu. Itu jauh lebih kuat daripada sekedar kita punya 10.000 orang. Ketiga, kualitas setiap orang, Anda pribadi lepas pribadi, akan berbicara lebih baik daripada sekedar kuantitas. Kuantitas gak terlalu penting, yang penting kualitas hidupmu, pertumbuhan rohanimu, pertumbuhan karaktermu jauh lebih penting. Dan yang keempat, yang terakhir, komitmen pemimpin, komitmen kita dan strategi yang benar akan memberi kemenangan. Berikan kemuliaan buat Allah kita.